Si biru menyerah kejar Osimhen. The Blues sebelumnya telah intens menjalin kontak dengan Napoli untuk mendapatkan Victor Osimhen. Chelsea kini menyerah mendapatkan pemain asal Nigeria itu. Beberapa waktu lalu, Napoli dan The Blues membahas kemungkinan kesepakatan pertukaran yang melibatkan Romelu Lukaku dengan Osimhen beserta sejumlah uang tunai. Negosiasi terbukti rumit dan lambat, sehingga menimbulkan kekhawatiran. Gianluca Di Marzio merinci bagaimana si biru telah memutuskan untuk sepenuhnya menjauh dari Osimhen. London Biru mengalihkan fokus ke Samu Omorodion dari Atletico Madrid. Omorodion menjalani masa pinjaman di Alaves pada musim lalu. Pemain berusia 20 tahun itu tampil 35 kali di semua ajang dengan torehan 8 gol. Napoli masih serius mengincar Lukaku. Terlepas dari situasi Osimhen, Partenopei ingin membuat pelatih baru Antonio Conte senang, tetapi perlu menjual Osimhen untuk mendapatkan dana segar. Paris Saint-Germain dikabarkan masih tertarik dengan Osimhen dan Arsenal juga bisa kembali bersaing. Ada ketertarikan dari klub asal Arab Saudi, tetapi pemain berusia 25 tahun itu tidak yakin dengan ide tersebut. Enzo Maresca indikasikan bakal ubah posisi Nicolas Jackson. Manajer The Blues, Enzo Maresca buka suara terkait kondisi Nicolas Jackson. Ia menyebut sang penyerang berpotensi diubah posisinya untuk musim 2024-2025 mendatang. Seperti yang sudah diketahui, Jackson saat ini memasuki musim keduanya bersama The Blues. Di musim lalu, sang striker bergabung bersama Chelsea dari Villarreal. Posisi Jackson di skuad London Barat saat ini lagi terancam. Pasalnya Chelsea baru-baru ini merekrut Marc Guiu dan dalam waktu dekat ini mereka merekrut Samu Omorodion untuk memperkuat lini serang mereka. Baru-baru ini Maresca ditanyai apakah Jackson masih masuk dalam rencananya. Apa jawab sang manajer? Menurut Maresca, Jackson masih masuk dalam rencananya, namun ia mengindikasikan bahwa sang penyerang bisa digeser ke posisi sayap di musim depan. Saya melihatnya sebagai seorang striker, tapi dia bisa bermain di posisi sayap. Beberapa hari yang lalu kami memainkan Misa di sisi kanan untuk mencoba sesuatu. Buka Maresca yang dikutip Football London. Saya tahu Misa tampil lebih baik di sisi kiri ketimbang di kanan, sementara Nicolas adalah penyerang nomor 9. Namun jika kami membutuhkannya di sayap, maka ia akan menjadi winger kami. Jackson sendiri telat bergabung dengan pramusim The Blues karena ia mengalami cedera di bulan Juni kemarin. Maresca menyebut bahwa kondisi sang striker kini sudah membaik. Pagi ini, Nicolas baru berlatih untuk pertama kalinya. Meski ini sesi latihan pertamanya, kami berlatih dengan sangat ringan karena kami akan bermain besok dan kami baru saja bermain kurang dari 48 jam yang lalu, sambung Maresca. Jadi sesi latihan yang ia jalani pagi tadi sangat ringan. Namun yang terpenting dia sudah latihan bersama kami, pungkasnya. Si biru rapuh, lini belakang jadi PR Maresca. Lini pertahanan The Blues jadi sorotan selama pramusim. Enzo Maresca sadar betul barisan pertahanan timnya perlu perbaikan. London Barat hanya mencatat 1 kemenangan dalam 5 pertandingan uji coba yang sudah dijalani sejauh ini di pramusim. Dalam 5 laga itu, gawang The Blues kebobolan 12 gol. 8 gol diantaranya bersarang ke gawang The Blues hanya dalam 2 pertandingan. Chelsea sempat kalah 1-4 dari Celtic dan 2-4 dari Manchester City. Usai kalah 1-2 dari Real Madrid, Rabu, tanggal 7 Agustus tahun 2024, pagi WIB, Maresca mengakui lini pertahanan The Blues masih perlu perbaikan. Salah satu pertemuan saya bersama skuad adalah soal jumlah kebobolan musim lalu di mana garis pertahanan terlalu tinggi. Ini adalah hal yang coba kami perbaiki, ujar Maresca di situs resmi klub. Hari ini soal menyerang. Sekali lagi, saya kira kami sudah oke karena polanya kelihatan dan kami menciptakan peluang. Masalahnya adalah lini belakang dan ketika saya bilang lini belakang, saya tidak cuma menunjuk lini pertahanan, semua pemain. Saat kalah 1-4 dari Celtic, garis pertahanan tinggi menjadi masalah buat The Blues. Soal ini, Maresca akan membenahinya. Itu adalah kebiasaan, kami tidak main dengan garis pertahanan tinggi.
Itu adalah kebiasaan dari musim lalu, atau bertahun-tahun lalu. Saya tidak tahu. Tapi kami mencoba menurunkan garis pertahanan 4 atau 5 meter jadi kami punya keuntungan dan tidak kena bola terobosan. Katanya, musim lalu kami kebobolan banyak gol dengan masalah ini dan semoga kami bisa segera memecahkan masalah ini. Mark Guiu tak kesulitan adaptasi di The Blues. Mark Guiu mengaku tak kesulitan beradaptasi di Chelsea. Skuad Chelsea yang banyak dihuni pemain muda turut memudahkan membaur dengan tim barunya. Guiu memutuskan bergabung bersama The Blues pada musim panas ini. Chelsea menebus penyerang asal Spanyol ini senilai 6 juta euro. Ia diikat kontrak selama 5 tahun oleh Chelsea hingga 2029. Manajer The Blues, Enzo Maresca, langsung banyak memberikan menit bermain kepada Guiu di laga pramusim. Ia mampu bikin 1 gol saat si biru menang 3-0 atas klub Amerika. Guiu mengaku tak kesulitan beradaptasi di Chelsea. Pasalnya, penggawa The Blues banyak membantu Guiu. Guiu semakin mudah membaur dengan skuad London Barat karena banyak dihuni pemain muda. Hal ini membuat tak ada jarak usia yang terlalu jauh antara Guiu dengan para pemain Chelsea lain. Saya sangat menikmatinya, saya bersenang-senang dan orang-orang mendukung kami, kata Guiu dikutip dari situs Chelsea. Seluruh tim telah banyak membantu saya. Ini adalah skuad yang sangat muda, jadi itu membantu, kami solid. Semua orang di sana, para pemain dan staf, sangat ramah dan mendukung. Ini sangat positif karena Anda bisa menghabiskan banyak waktu bersama seluruh tim. Hal ini membuat para pemain lebih dekat dan Anda dapat lebih fokus pada latihan dan itu juga membantu secara individu, jelasnya. Gak masuk akal, si biru sekarang punya 44 pemain dalam skuad utama. London Barat jelas harus segera bersih-bersih skuad sebelum memasuki awal musim 2024-2025. Saat ini, ada terlalu banyak pemain di tim utama si biru, tepatnya ada 44 pemain. The Blues saat ini tengah bersiap mengembangkan proyek baru di bawah pelatih baru, Enzo Maresca. Terlihat sejumlah perubahan yang tengah diupayakan oleh Maresca, khususnya soal gaya bermain tim. Si biru sekarang mengupayakan gaya sepak bola modern, yaitu membangun serangan dari belakang. Memang permainan The Blues belum sempurna, tapi Maresca yakin timnya akan siap. Persoalannya, PR Maresca bukan hanya soal menyiapkan taktik tim, melainkan juga soal menentukan skuad. Saat ini, masih ada terlalu banyak pemain di skuad The Blues. Kebijakan transfer si biru di era Todd Boehly memang cukup aneh. Entah mengapa, The Blues suka membeli pemain-pemain muda kelas 2, pemain yang belum jadi, untuk langsung berkontribusi. Alhasil, saat ini skuad si biru membengkak, terlalu banyak pemain. Di posisi penjaga gawang saja mereka punya 7 pemain, termasuk Robert Sanchez hingga rekrutan terbaru, Philip Jorgensen. Lebih dari itu, jika melihat situs web resmi Chelsea, ada total 44 pemain yang terdaftar resmi jadi bagian first team squad. Jumlah tersebut jelas terlalu besar, harus dipangkas sebelum musim benar-benar dimulai. The Blues masih punya waktu sampai akhir Agustus tahun 2024, ketika bursa transfer resmi ditutup. Premier League memiliki aturan yang membatasi jumlah pemain sebanyak 25 untuk tim utama. Alhasil, The Blues masih harus melepas sekitar 19 pemain untuk memenuhi jumlah maksimal pemain yang boleh didaftarkan di Liga Inggris.